Apa itu antisosial? Antisosial adalah seseorang yang tidak suka bergaul, sikap menutup diri dari masyarakat, dan cenderung mengganggu ketenteraman umum. Bagi sebagian orang, sifat antisosial ini sama dengan introvert. Padahal kenyataannya, sifat antisosial sangat berbeda dengan sifat introvert. Antisosial lebih suka sendirian, tetapi memiliki kecenderungan untuk melanggar hak-hak orang lain. Sedangkan introvert lebih suka untuk menyendiri daripada harus berada di keramaian dan tidak ingin melanggar hak orang lain. Pada dasarnya, saat melakukan interaksi sosial, setiap orang akan memberikan reaksi yang berbeda-beda. Namun, seseorang yang seringkali menghindari untuk berinteraksi sosial bisa dikatakan sebagai antisosial. Para anak muda masa kini mungkin sudah sering mendengar dan mengenal istilah antisosial atau biasa disingkat dengan sebutan ansos. Sebutan ini sering diucapkan dan ditunjukkan kepada seseorang yang dianggap lebih suka menyendiri, sulit berkomunikasi, tidak punya teman, susah bergaul, dan sejenisnya. Namun, apakah kalian tahu kalau antisosial itu termasuk ke dalam kategori gangguan kepribadian? Simak penjelasan tentang gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial adalah kondisi atau keadaan seseorang yang tidak bisa memberikan penilaian atau membedakan baik buruk atas hal-hal yang dilakukannya, sehingga penderita gangguan kepribadian antisosial ini memiliki kecenderungan untuk menyakiti orang lain, seperti tindakan tidak terpuji, tindakan kekerasan, penipuan, dan tindakan-tindakan lainnya yang hanya dilakukan untuk kesenangan pribadi saja. Pada dasarnya, ketika melakukan hal-hal yang tidak baik, mereka mengidap gangguan kepribadian antisosial mempunyai rasa bersalah. Namun, rasa bersalah itu tidak akan menghambat tindakan yang ingin dilakukannya. Perilaku antisosial ini bisa ditimbulkan oleh kondisi lingkungan, keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Seseorang antisosial cenderung pemarah dan bisa bertindak sebagai seorang kriminal. Gangguan kepribadian antisosial ini sering dikenal dengan sebutan lain, yaitu sosiopat, karena tidak bisa menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan di dalam masyarakat. Para penderita sosiopat ini biasanya memiliki perilaku yang kasar, tidak suka berinteraksi, agresif, dan kurangnya rasa empati. Sebelum terkena setiap penyakit atau gangguan kepribadian pasti akan diberi tanda-tanda atau gejala-gejalanya. Pembahasan berikutnya ialah gejala-gejala gangguan kepribadian antisosial. Berikut penjelasan tentang gejala-gejala gangguan kepribadian antisosial. 1. Manipulatif. Biasanya seorang yang mengidap gangguan sosiopat berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan dari hal-hal yang dilakukan walaupun harus dengan cara manipulasi orang lain. Ketika semua hal-hal yang dilakukan tercapai dan mendapatkan keuntungan dari hal-hal tersebut, maka akan muncul rasa puas dan dirasakan oleh penderita sosiopat. Namun, di sisi lain, ada orang lain yang merasa dirugikan karena perilaku manipulatif ini. Yang kedua, tidak punya rasa empati. Rasa empati perlu dimiliki oleh seorang karena dengan rasa empati kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain sehingga kita bisa menghargai orang lain. Namun bagi penderita sosiopat, rasa empati sulit untuk merasakan rasa empati sehingga untuk menghargai orang lain juga sulit untuk dilakukan. Yang keempat, sering berbohong. Penderita sosiopat seringkali melakukan hal-hal yang merugikan orang lain sehingga ia tidak begitu disukai. Karena hal itulah, pengidap sosiopat mencari cara untuk melakukan kebohongan supaya orang lain bisa percaya sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan atau
kebahagiaan dari hal-hal yang dilakukan. Yang kelima, tidak bisa membedakan baik dan buruk dalam melakukan sesuatu. Gejala berikutnya adalah penderita gangguan sosiopat tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ketika melakukan sesuatu. Gejala ini bisa membahayakan diri sendiri atau penderita sosiopat dan membahayakan orang lain. Yang keenam, selalu mengulangi kesalahan yang sama. Biasanya, seseorang yang berkepribadian normal jika melakukan kesalahan akan mengevaluasi kesalahan itu supaya tidak terulang di kemudian hari. Dengan kata lain, bagi orang berkepribadian normal, kesalahan yang dilakukan dianggap sebagai sebuah pembelajaran. Yang ketujuh, sering melakukan intimidasi atau ancaman pada orang lain. Pada dasarnya, manusia itu merupakan makhluk sosial sehingga dalam kehidupan sehari-hari, sesama manusia harus melakukan interaksi sosial dengan orang lain supaya tali persaudaraan semakin terjaga, supaya sesama manusia bisa saling membantu. Yang kedelapan, sombong dan selalu ingin menang sendiri. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna, maka sebagai manusia sebaiknya jangan sombong dan harus bisa mengalah. Kedua hal ini perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, supaya orang lain tidak menjauh dan bisa saling membantu ketika sedang mengalami kesulitan. Sombong dan selalu ingin menang sendiri merupakan gejala yang diderita oleh gangguan kepribadian antisosial. Dua sifat itu bisa membuat seseorang dengan gangguan sosiopat dijauhi oleh orang-orang sekelilingnya, bahkan ketika sedang kesulitan. Orang lain tidak mau membantu. Hal itu dikarenakan orang dengan gangguan sosiopat dianggap bisa melakukan semua hal tanpa bantuan orang lain.